Pada saat ini, jarak antara kedua belah pihak telah mencapai titik di mana mereka telah meninggalkan cara jarak jauh untuk melampaui manusia, dan mereka bertarung dekat satu sama lain seperti manusia biasa. Ini adalah pilihan berisiko sebagian besar waktu untuk tingkat Ksatria. Dalam pertempuran jarak dekat, kecuali ada sarana untuk memperlebar jarak antara kedua belah pihak dalam waktu singkat, sarana yang diperlukan untuk mengumpulkan kekuatan dapat digunakan, dan kecuali dijamin dapat menahan tipu muslihat lawan, gerakan pamungkas dapat ditampilkan. Jelas, tidak ada seorang pun di level yang sama yang memiliki kepercayaan diri ini. Pertempuran jarak dekat lebih seperti mengajarkan nasib dan pemeliharaan untuk hasil kemenangan atau kekalahan. Waktu reaksi yang tersisa untuk kedua belah pihak tidak banyak, meskipun tidak akan berakibat fatal. Tetapi akumulasi cedera cukup untuk membuat salah satu dari mereka kalah. Berkonsentrasi pada pertempuran dapat dibandingkan dengan pertempuran di mana Anda dapat melihat perbedaan antara menang dan kalah dengan melemparkan langkah besar. Sangat disayangkan bahwa ini adalah untuk orang biasa, seperti lawan di depan mereka. Hal-hal ini tidak berlaku untuk Qin Yichen. Bagaimanapun, Qin Yichen memiliki kekuatan dan keterampilan yang sangat baik. Pertempuran jarak dekat adalah rumahnya. Belati di tangannya tiba-tiba menusuk ke depan, dan utusan itu meliriknya, dan aturan dunia tersebar di belati. Sial, kau gila. Mengutuk bibir, tetapi tubuhnya masih sangat jujur. Utusan ilahi menghindari trik ini hingga batasnya. Sebelum dia bisa memarahi lagi, belati lain menusuk langsung ke wajah dewa. Utusan ilahi mengertakkan gigi dan melangkah mundur dengan tajam. Dia sudah kagum dengan cara yang digunakan Qin Yichen sebelumnya, dan takut dengan aturan dunia di atas. Itulah keberadaan yang dapat mengobrak-abrik ruang, dan utusan itu tidak ingin melanjutkan pertempuran yang begitu dekat dengan Qin Yichen. Aturan dunia pada pisau panjang sebelumnya sudah cukup baginya untuk memperlambat serangannya. Sekarang aturan dunia ini melekat pada belati. Seberapa besar belati itu? Berapa ukuran pisau panjangnya? Jika ini bisa mengendalikan belati, itu adalah ancaman mematikan bagi utusan. Dia juga bisa melihat bahwa Qin Yichen ingin bertarung erat karena dia yakin akan menang. Sekarang untuk membuka kembali jarak, mengandalkan fondasi kultivasinya yang cukup kuat, dan kemudian melawan Qin Yichen, adalah pilihan terbaik. Satu langkah mundur, tetapi sebelum utusan itu melarikan diri, belati telah membunuhnya dari belakang. Ingin pergi? Bagaimana mungkin Qin Yichen memberinya kesempatan ini? Dia melangkah maju dan meraih tangan malaikat itu. Utusan itu tiba-tiba terkejut, tubuhnya bergetar, dan dia mematahkan tangan Qin Yichen sebelum menoleh. Tarik segera. Utusan dewa merasa sangat menyesal. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang di depannya, monster macam apa, akan jatuh ke dalam situasi seperti itu hanya karena keputusan yang salah. Kekuatan senjata kecil ini sendiri sangat terbatas, tetapi itu hanya kekuatan seorang ksatria di tahap awal. Dengan sedikit kekuatan ini, dia tidak bisa dibedakan dari ksatria tahap akhir seperti dia. Jelas, ini bukan situasi yang dia harapkan. Kemana harus pergi? Mata Qin Yichen sedikit kosong, dan dia melihat posisi di mana utusan itu mundur. Belati yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang, dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menghalangi semua ruang bagi utusan untuk melarikan diri. Melihat bahwa 20 napas telah berlalu dan 5 napas telah berlalu, dan dia masih belum mencapai hasil yang menentukan, Qin Yichen sedikit cemas. Dewa ini terlalu licin. Pada saat situasinya tidak baik, dia memilih untuk mundur, tidak memberinya waktu untuk bertarung. Utusan itu sekarang dapat dikatakan telah menyerang, dan semua pikirannya tertuju pada pertahanan dan mundur, tidak meninggalkan kesempatan untuk Qin Yichen sama sekali. Meskipun belatinya dapat menekan lawannya dalam waktu singkat, Qin Yichen tidak punya banyak waktu lagi. Waktu untuk operasi kapal perang yang kelebihan beban terbatas, dan jika Anda tidak dapat memperoleh keuntungan, maka semuanya sia-sia. Pengejaran singkat dimulai. Pada saat ini, setelah pelarian pertama, 9 tiba-tiba berhenti. Melihat kembali pertempuran di luar garis pandang, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benakku. Kembali sekarang, kekuatan utusan ilahi sangat kuat, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk bersaing dengan utusan ilahi ini sekarang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melenyapkannya. Pihak lain sangat waspada dan hati-hati, seperti pedang yang tergantung di atas kepala mereka. Semua intelijen dan berita mereka, selama mereka tidak hati-hati, akan diteruskan ke Mahkamah Agung. Dia benar-benar tidak berpikir Qin Yichen bisa mengalahkan lawan yang ingin dihancurkan banyak orang tetapi gagal. Tetapi jika saya tidak kembali sekarang, apa adegan di kuil penguasa cahaya? Mereka adalah salah satu kekuatan yang berurusan dengan Mahkamah Agung Ilahi, dan menilai dari situasi pertarungan barusan. Tuan ini Light memiliki probabilitas tinggi dan akan menjadi resistance, salah satu andalan dari Upper God Court. Jika Anda kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kebaikan Anda sekarang, Anda harus membayar harga yang lebih tinggi di masa depan untuk mendapatkan manfaat dari kembali sekarang. Namun, dia benar-benar tidak yakin apakah dia bisa membantu Qin Yichen, atau itu merugikan. Segala macam kekhawatiran dan pertimbangan muncul pada saat ini.
Tepat ketika kesembilan itu berjuang untuk membuat pilihan, seorang lelaki tua terbang dari kejauhan. Dia melihat 9 ekor dan segera terbang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ada gerakan besar seperti itu? 9 ekor dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya, dan mata lelaki tua itu bersinar. Apakah kamu yakin orang ini memiliki kemampuan untuk bersaing dengan utusan surgawi itu? Kyuubi mengangguk setuju. Ketika saya pergi, saya melihat bahwa dia melancarkan serangan terhadap utusan itu. Saya tidak berpikir dia memiliki peluang untuk menang. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia segera mengambil keputusan. Kalau begitu ikut aku, kita akan pergi sekarang. Dalam perjalanan, Ji Wei buru-buru mengungkapkan kekhawatirannya. Bagaimanapun, lawannya adalah utusan ilahi. Jika mereka ingin menghadapi ini, mereka harus mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, hanya untuk memecahkan utusan ilahi, yang akan menarik lebih banyak utusan ilahi.